Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Antushahah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilaful makna bi ikhtilafin nisbatil lafziyati. Perbedaan arti dengan berbedanya hubungan lafal. Jadi arti itu bisa berbeda dengan sebab perbedaan hubungan lafal. Seperti contoh, saya tahu rasa tahu. Maka tahu yang pertama dengan tahu yang kedua ini tidak sama. Meskipun lafalnya sama, namun karena hubungan daripada lafalnya itu tidak sama, maka artinya juga tidak sama. Jadi tahu yang pertama itu adalah mengetahui, mengerti. Rasa tahu yang terakhir itu adalah makanan yang dijadikan lauk pauk. Jadi saya tahu rasa tahu, maka tahu yang pertama dengan tahu yang kedua maknanya atau artinya itu tidak sama. Meskipun lafalnya sama, akan tetapi hubungannya tidak sama, maka artinya juga tidak sama. Wala'allaka taqulu la tuqalu nisbatul fi'lil wahidi ila fa'ilaini listihalati jitima'i mu'athiraini ala atharin wahidin. Mungkin kalian akan berkata, tidak masuk akal menghubungkan satu pekerjaan terhadap dua orang yang bekerja. Membunuh. Ketika satu orang membunuh, maka yang lain tidak mungkin membunuh. Listihalati jitima'i mu'athiraini ala asarin wahidin, karena tidak mungkin satu pengaruh dipengaruhi oleh dua hal yang mempengaruhi. Fanaqulu na'am huwa kama qultum, maka kita jawab, ya memang hal itu seperti yang kalian katakan. Lakin mahalluhu idza lam yakun lil fi'li illa maknan wahidun fil istimali. Namun hal itu apabila pekerjaannya hanya mempunyai satu makna di dalam penggunaannya. Amma idza kana lahu maknayani fayakunu mujmalan mutaraddidan bainahuma fil istimali. Adapun apabila pekerjaan tersebut mempunyai dua makna, maka pekerjaan itu akan menjadi global, akan menjadi umum sehingga bisa sama-sama digunakan. Wahina idzin la yamtani'u itlaquhu ala kulli minhuma kama huwal ma'lumu min al-istimali fil asma'il mushtarakah au fil haqiqatil wal majazi. Maka ketika itulah tidak dilarang untuk mengucapkan satu pekerjaan itu terhadap masing-masing dari dua hal yang berbeda. Seperti tahu tadi, tahu itu kan satu lafal. Tahu yang pertama dengan tahu yang kedua lafalnya sama. Namun tidak dilarang untuk sama-sama digunakan untuk sebuah pekerjaan ataupun sifat atau terhadap sebuah makanan. Jadi sama-sama bisa digunakan. Kalau contoh tadi itu namanya adalah al-asma al-mushtarakah, yaitu nama-nama yang mempunyai makna yang banyak. Di dalam bahasa Arab saja seperti ainun, ainun itu mempunyai banyak makna. Ainun bisa bermakna mata, ainun bisa bermakna benda, ainun bisa bermakna mata air ataupun sumber. Jadi ini tidak dilarang di dalam syariat, bahkan tidak dilarang. Dalam tata bahasa juga tidak dilarang. Begitu juga di dalam masalah hakikat dan majaz. Seperti yang telah diuraikan di pembahasan-pembahasan yang dulu, yaitu masalah hakikat dan majaz. Kama yuqalu qatalal amiru fulanan wa yuqalu qatalahu sayyafu. Sebagaimana dikatakan presiden mengeksekusi fulan, membunuh fulan.
Juga dikatakan Al-Gojo membunuh fulan ataupun mengeksekusi fulan. Jadi qatalal amiru fulanan wa yuqalu qatalahu sayyafu. Faitlaqul qatli 'alal amiri bimaknan ghairil makna alladhi utliqa bihi 'ala sayyafi. Maka kata-kata membunuh yang ditujukan kepada presiden itu tidak sama dengan membunuh yang ditujukan kepada Al-Gojo. Meskipun sama-sama dikatakan membunuh. Zaid ataupun fulan dibunuh oleh presiden, dieksekusi oleh presiden. Tapi yang sebenarnya yang mengeksekusi adalah Al-Gojo. Namun sama-sama bisa dikatakan membunuh. Ya, akan tetapi antara membunuhnya presiden dengan membunuhnya Al-Gojo tentunya tidak sama. Tapi sama-sama dikatakan membunuh. Faqauluna innallaha ta'ala fa'ilun bimakna annahul mukhtari'ul mujidu wa qauluna innal makhluqa fa'ilun bimakna annahul mahallul ladzi khalaqallahu fihil qudrah ba'da an khalaqa fihil iradah wa ba'da an khalaqa fihil ilma wa ba'da an khalaqa fihil ilma. Maka perkataan saya, Allah melakukan sesuatu. Maksudnya adalah Allah membuat atau yang mengadakan. Dan juga makhluk membuat ini atau mengerjakan hal ini. Maka yang dimaksud adalah bahwasanya makhluk itu adalah sebuah tempat di mana Allah menciptakan sebuah kemampuan setelah sebelumnya diciptakan keinginan dan setelah sebelumnya juga diciptakan pengetahuan. Semisal Zaid menciptakan mobil. Tidak sama dengan mengatakan Allah menciptakan mobil. Meskipun sama-sama menciptakan, Zaid membuat ataupun menciptakan mobil. Allah membuat ataupun menciptakan mobil. Antara membuatnya Allah dengan membuatnya Zaid itu tidak sama. Kalau Allah membuat mobil, ini adalah makna hakikat. Memang Allah yang membuat mobil itu. Namun apabila Zaid membuat mobil, maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pengetahuan terhadap diri Zaid. Jadi Zaid itu sebagai tempat saja. Kemudian setelah diberi kemampuan untuk membuat mobil, Zaid itu diberikan keinginan untuk membuat mobil. Setelah diciptakan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diciptakan kudrah, yaitu kekuatan, kemampuan untuk membuat mobil. Maka tiga hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri Zaid, akhirnya Zaid itu bisa membuat mobil. Seandainya Allah tidak menciptakan hal itu, maka Zaid tidak bisa untuk membuat mobil. Jadi Zaid itu sebenarnya adalah tempat saja. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan Allah membuat mobil, maka berarti Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menjadikan mobil itu ada. Fartibatul qudrati bil iradati wal harkati bil qudrati irtibatul ma'luli bil illah. Maka hubungan antara kudrat, kemampuan dengan keinginan, gerak dengan kudrah, itu hubungannya adalah hubungan ilat dan maklul. Alasan dan yang diberi alasan. Wartibatul mukhtara bil mukhtari. Hubungan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Jadi seperti contoh yang tadi, Zaid membuat mobil. Maka sebenarnya hal itu adalah sebuah hubungan saja. Hubungan
alasan dan yang diberi alasan. Kenapa mobil itu ada? Alasannya karena Zaid mempunyai pengetahuan, ya, mempunyai pengetahuan untuk membuat. Kemudian juga karena mempunyai sebuah kemampuan dan mempunyai keinginan. Nah, ini kan alasan, cuma alasan. Yang membuat ya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Zaid itu diberi kemampuan, diberi keinginan, diberi pengetahuan, akhirnya terciptalah mobil itu. Jadi adanya mobil karena adanya kudrah dan iradah dan ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Zaid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan kemampuan itu, pengetahuan itu, keinginan itu terhadap diri Zaid sehingga tercipta sebuah mobil. Jadi hubungan antara kudrah, iradat, gerak Zaid itu adalah hubungan illat bil ma'lul. Al-ma'lul bil illah di sini. Dan hubungan yang diciptakan dengan yang menciptakan. Sebagai penghubung saja. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang membuat mobil itu. Namun dengan pelantara Zaid, dengan pelantara Zaid. Nah, karena contohnya di sini adalah berakal, yaitu Zaid itu kan mempunyai akal. Maka hubungannya adalah hubungan ma'lul bil illah. Istilahnya kalau di depan itu adalah wasithah, sebagai penghubung saja. Wa illa fahuwa min tartibil musabbabat ala asbabiha. Kalau tidak berakal seperti api, pisau, maka hubungannya itu adalah hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Kenapa daun-daun yang kering itu terbakar? Karena sebab dibakar. Ya, sebenarnya yang membakar adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya api. Jadi api itu merupakan sebab terbakarnya daun-daun kering itu. Fasoha yusamma kullu ma lahu irtibatun bi qudrah fa'ilan. Maka semua yang mempunyai hubungan ataupun keterkaitan dengan kudrah, dengan kemampuan, maka itu bisa dikatakan pembuat ataupun pekerja, pelaku. Kaifakana al-irtibatu, bagaimanapun hubungan itu. Kama yusamma sayyaf qatilan bi'tibarin wal amiru qatilan bi'tibarin. Sebagaimana Algojo dikatakan pembunuh dengan melihat satu segi, dan juga presiden, pemerintah juga dikatakan membunuh, mengeksekusi, dilihat ataupun dipandang dari segi yang lain. Kenapa? Li'annal qatla irtabata bikilaihima. Karena pembunuhan berkaitan di antara keduanya, berkaitan dengan presiden, berkaitan dengan Algojo. Wa in kana irtibatuhu ala wajhaini mukhtalifaini, meskipun hubungannya terhadap dua sisi yang berbeda. Famislu dzalika i'tibarul maqdurat bil qudrataini. Maka sama dengan hal itu dipandangnya hal-hal yang mampu untuk diadakan dengan dua kemampuan. Seperti tadi, Zaid ya mempunyai kemampuan untuk membuat mobil, Allah juga mempunyai kemampuan untuk membuat mobil. Hanya saja kemampuan yang dimiliki Zaid itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mampunya Zaid itu tidak sama dengan mampunya Allah. Mampunya Zaid itu terbatas
sedangkan mampunya Allah tidak terbatas. Keinginan Zaid itu terbatas, sedangkan keinginan Allah itu tidak terbatas. Pengetahuan Zaid itu terbatas, sedangkan pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Wa dalilu ala jawazi hadhihi nisbati wa tatabukihima nisbatullahi ta'ala al-af'al ilal malaikati taratan wa taratan ila ghairihi minal ibadi wa marratan ukhra nasabaha bi'ainiha ila nafsihi. Dalilnya atas kebolehan hubungan-hubungan ini dan serasinya hubungan-hubungan ini, yaitu menghubungkannya Allah terhadap pekerjaan pada malaikat. Jadi Allah menghubungkan pekerjaan terhadap malaikat dalam satu waktu. Dalam waktu yang lain Allah menghubungkan pekerjaan terhadap selain malaikat, yaitu hamba-hamba Allah. Dan dalam waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala menghubungkan pekerjaan itu terhadap dirinya sendiri. Qala ta'ala, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Surat As-Sajdah ayat 11. Katakan Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakan Muhammad, malaikat maut yaitu malaikat Azrail mencabut nyawa kalian ataupun yang mematikan kalian, yang mana malaikat maut ataupun malaikat Azrail itu memang dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut rohnya makhluk. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya yang mencabut ataupun yang mematikan adalah malaikat. Wa qala ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42 yang artinya Allah yang mematikan jiwa-jiwa ketika kematiannya. Dalam ayat ini yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghubungkan pekerjaan mematikan kepada dirinya sendiri. Kalau yang tadi menghubungkan pekerjaan mematikan kepada malaikat. Wa qala ta'ala fara'aitum ma tahruthun. Surat Al-Waqiah ayat 63. Yang artinya, apakah kalian melihat apa yang kalian tanam? Bil idhafati ilaihim. Maka pekerjaan menanam ini dinisbatkan ataupun disandarkan kepada hamba, kepada manusia. Summa qala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habba. Surat Abasa ayat 25-27. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan hujan, yakni mencurahkan air dari atas langit, ya maksudnya menghujani. Kemudian ketika dihujani maka bumi akan terbelah. Maksudnya dengan menumbuhkan tanaman-tanaman karena sudah disirami dengan air hujan. Fa'ambatna fiha habba, maka kemudian ditumbuhkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi itu biji-bijian. Wa qala ta'ala farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Surat Maryam ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami utus kepadanya, kepada Siti Maryam, ruh saya, maksudnya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjelma sebagai manusia yang sempurna. Basharon sawiyya. Fatamatsala laha basharon sawiyya. Jadi Siti Maryam itu ketika mau melahirkan Nabi Isa, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan
ruhina, yaitu ruhana, yaitu malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu adalah ruhullah. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril kepada Siti Maryam, dan malaikat Jibril itu menjelma sebagai manusia yang sempurna. Summa qala ta'ala fanafakhna fiha min ruhina, surat Al-Anbiya ayat 91. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kita meniupkan di dalam Siti Maryam dari ruh saya. Maksudnya dari ruh dari Allah Subhanahu wa taala lewat jaybidir'iha, min jaybidir'iha, dari kerah bajunya. Dir'i itu adalah yang dipakai oleh perempuan, artinya baju keseharian, seperti itu dir'i. Kalau jaib itu adalah kerah. Siapa yang meniupkan? Yaitu malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang meniupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fasnadan nafkha ilaihi ma'anna nafikh wa Jibril alaihissalam. Jadi pekerjaan meniup ruh kepada Siti Maryam itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang meniupkan itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril lah yang meniupkan ruh kepada Siti Maryam lewat kerah bajunya, lewat lingkaran baju yang ada di leher ini. Kemudian ditiup dari situ, kemudian turun ke bawah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu turun ke bawah ke kemaluan, terus masuk ke dalam rahimnya. Jadilah Siti Maryam itu mengandung Nabi Isa alaihis salam. Wa qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, surat Al-Qiyamah ayat 18. Yang artinya, maka ketika kami bacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah Qur'an itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal qari alladhi yasma'un nabi qira'atahu Jibril. Nah, tapi sebenarnya yang membaca, yang mana yang mendengarkan itu adalah baginda Nabi, yaitu malaikat Jibril. Jadi yang membaca Al-Qur'an itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan baginda Nabi mendengarkan. Tapi bukan cuma mendengarkan. Setelah mendengarkan, baginda Nabi juga ikut membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau dalam tafsir Al-Jalalain itu ittabi ay istami. Wa qala ta'ala falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum, surat Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, surat Al-Anfal ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kejadiannya di peperangan Badar. Ketika umat Islam membantai orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kalian sebenarnya tidak membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Tidaklah engkau wahai Muhammad melempar kerikil, ketika engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Fanafa'anhumul qatla wa asbatahu li nafsihi wa nafa'anhu ramya wa asbatahu li nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan atau meniadakan pembunuhan itu dari umat Islam dan menetapkan pembunuhan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membunuh adalah Allah, bukan orang Islam. Dan meniadakan melempar kerikil itu dari baginda Nabi dan menetapkan pelemparan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaisal murad nafyul hassi min qatlihim al-kuffar wa ramyihi lahum alaihi salatu wassalam bil hasba. Tapi maksud ayat ini bukan berarti meniadakan realita, kenyataan bahwasanya umat Islam membunuh orang kafir
ataupun baginda Nabi melempari orang-orang kafir di perang Badar dengan kerikil-kerikil. Tidak. Walakinal makna annahum ma qataluhum wala ramauhum bil makna alladhi yakunu rabbu bihi qatalahum wa ramahum. Wa huwal ikhtira' wa taqdir. Akan tetapi maksud daripada ayat ini bahwasanya mereka umat Islam tidak membunuh, baginda Nabi tidak melempari orang-orang kafir itu dengan pembunuhan ataupun pelemparan yang sama dengan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu membuat dan menakdirkan. Jadi yang membuat ataupun yang menakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua makna yang berbeda. Sama-sama membunuh, sama-sama melempar, namun antara membunuh dan melemparnya Allah dengan membunuhnya orang Islam dan melemparnya baginda Nabi itu tidak sama. Wa taratan yunsabul fi'lu ilaihi ma'an. Tapi kadang pekerjaan itu dinisbatkan kepada Allah dan makhluk secara bersamaan. Kepada Allah dan baginda Nabi. Kaqaulihi ta'ala walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Surat At-Taubah ayat 59. Seandainya mereka para sahabat ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu seperti harta ghanimah dan lain-lain yang sama dengan harta ghanimah. Wa qalu hasbunallah, dan mereka berkata yang mencukupi saya, yang mencukupi kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dan Rasulnya akan memberi kita anugerah ataupun pemberian-pemberian dari sisinya, dari sisi Allah dan dari sisi Rasulullah. Nah, di sini kan pekerjaan ata dengan yukti itu adalah sama-sama dimiliki oleh Allah dan Rasulnya. Yang memberikan harta ghanimah adalah Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah. Yang akan memberi fadl ataupun anugerah adalah Allah dan juga Rasulnya. Nah, jadi dari sini jelas bahwasanya satu pekerjaan apabila mempunyai penggunaan yang berbeda-beda, maka satu pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh dua orang yang berbeda ataupun dua pelaku yang berbeda. Apabila di dalam penggunaannya memang tidak satu arah, artinya mempunyai dua arah. Dua arah maksudnya di sini adalah dari segi hakikat dan majas. Ataupun kalau sebelumnya itu adalah masalah al-asma al-mustarakah. Satu lafal namun mempunyai dua makna atau lebih. Seperti contoh tahu yang seperti yang dijelaskan di depan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.